Apa yang bisa kita petik pelajaran dari sini? Sangat banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, bahwa taubat itu tidak ada batasnya. Sebesar apapun dosa orang tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini oleh Al-Imam Nawawi dimasukkan dalam bab taubah. Kecuali tadi ketika matahari keluar bukan dari tempatnya. Biasa keluar dari mana? Timur. Ini keluar dari barat. Nah, itu barang nggak boleh. Taubat sudah habis. Atau innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Kalau rohnya sudah sampai tenggorokan, baru tidak diterima. Selebihnya masih bisa diterima. Katanya musyrik nggak bisa diterima. Maksudnya bukan berarti orang musyrik nggak bisa diterima. Ayat innallaha la yaqbalu, dikatakan apa? Innallaha yaghfiru. Dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan kemusyrikan dan mengampuni semua dosa selain kemusyrikan. Maksudnya kalau orang musyrik taubat tapi masih mempercayai, itu tidak diterima. Tapi kalau dia taubatan nasuha, walaupun musyrik tetap diterima. Misalkan tukang sihir taubat, bisa nggak? Bisa. Yang penting keyakinan tentang sihir-sihirnya udah apa? Udah dibuang. Kalau masih meyakini, belum. Jangankan musyrik, kafir aja yang nggak bertuhan kalau taubat diterima, apalagi musyrik. Nah, itu pendapat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Di dalam riwayat yang lain maksudnya itu di akhirat. Orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak dapat ampunan selama-lamanya di dalam neraka. Itu maksudnya, yaitu kalimat itu untuk akhirat. Tapi kalau di dunia orang musyrik mau bertobat tetap diterima. Itu ayat digunakan untuk di akhirat. Intinya dua yang menyebabkan orang nggak bisa terima taubat: matahari udah mau kiamat atau roh sampai di tenggorokan. Karena dua-duanya kiamat ya. Kiamat besar itu dia, matahari keluar dari timur. Itu dari barat. Itu adalah tanda kiamat besar. Kiamat kecil mati, karena setiap orang kalau mati berarti baginya kiamat. Makanya untuk kiamat kecil kalau sudah sampai di sini berarti sudah habis, maka tidak diterima. Ini yang pertama hikmah, bahwa taubat tetap diterima sebesar apapun dosa seseorang, sesuai dengan hadis-hadis yang sudah dibaca pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, kalau kita mau nanya urusan agama, jangan nanya kepada ahli ibadah, tapi tanyalah kepada orang alim, yaitu kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Manhum ahlu dzikri? Siapa itu ahlu dzikir? Kata Allah kan, tanyakanlah permasalahanmu. Fas'alu, tanyakanlah kepada ahlu dzikir, kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui dalam urusan agama. Siapa itu ahlu dzikir? Ahlu dzikir itu adalah ulama. Bukan ahlu dzikir ya tukang dzikir terus, dzikir subhanallah walaupun nggak taklim, yang penting dzikir terus, tanya sama dia. Enggak. Ahlu dzikir itu adalah apa? Ulama. Jadi tanyakanlah permasalahanmu dalam urusan agama ini ke ulama. Jangan nanya ke ahli dzikir, karena ahli dzikir nanti kalau dia jawab salah. Seperti yang tadi, nggak ada pintu tobat, terlalu gede dosanya karena dia banyak ibadah. Dia banyak ibadah dan maaf, mungkin jarang melakukan maksiat. Dengar orang bunuh 99, wah berat banget dosanya. Makanya yang dia bilang nggak diterima nih, karena ahli ibadah. Akhirnya dia dibunuh juga, gara-gara salah memberikan apa? Fatwa. Jadi kalau nanya urusan agama, tanya kepada ulama, jangan nanya kepada ahli dzikir. Maaf, karena ahli dzikir, maaf ya, kata-kata soleh itu tidak harus alim. Itu makanya nanti kalau di dalam hadis suka ada disebut rajulun soleh, itu disebut rajulun soleh, orang soleh, tapi belum tentu alim. Nah itu tidak harus orang soleh itu alim. Nah, nanti kalau di dalam hadis ada itu dikatakan adzal isnad adzal rawi rajulun soleh walakin fihi dhaf. Ini rawi orangnya soleh tapi riwayatnya lemah. Nah, jadi nggak mesti soleh itu alim. Jadi tanyalah kepada para ulama.